Selamat malam teman-teman muda. Untuk pertama kalinya kita akan mengadakan ibadah online Youth Pemuda GBI Kapuk. Seberapapun yang ada pelayan hari ini, semoga kita bisa membawa teman-teman yang di rumah dalam penyembahan dan pujian yang sangat kita rindukan, terutama dalam ibadah pemuda. Biar ibadah ini menjadi berkat buat kita dimanapun kita berada di tengah pandemi yang ada. Dan kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa di setiap keadaan apapun Tuhan selalu melindungi kita dan Tuhan juga selalu beserta kita. Nah teman-teman, siapkan hati, siapkan pikiran, kita akan menyanyikan lagu pujianku bersyukur Bapa. Kita akan mulai ibadah kita.
pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan, apa yang kami serahkan kepadamu itu Tuhan menjadi layak Tuhan di tempat berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami ingin selalu Tuhan mengingat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan bahwa kami selalu Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Saya tahu dari kita semua udah kangen mau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan di malam hari ini. Dimanapun teman-teman di rumah atau di mana, yuk kita sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian betapa baiknya Tuhan. Coba dapat. Kita angkat lagu pujian, tiba saatnya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba dapat. Ada
ini menjadi rema bagi kehidupan kita masing-masing. Karena saya tahu sebagai anak muda kita bosan di rumah aja. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah bosan untuk selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mau angkat lagu pujian berkata, ku tetap setia, ku tetap cinta. Biar walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan, lebih teliti lagi, lebih renungi lagi Tuhan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari tengah pandemi ini. Kami akan mulaikan Tuhan firman malam hari ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak kalau pada saat ini Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Baik kita ada di rumah, dimanapun kita berada, anak-anak muda GPDI Kapuk, saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan untuk melayani dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk pengurus, pembina daripada pemuda GPDI Kapuk. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Biar sama-sama kita berdoa, biar berkat firman Tuhan menjadi kekuatan baru kita semua. Puji Tuhan, mari kita buka sama-sama dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita sering baca ayat ini, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan boleh beri kekuatan lagi lewat firman Tuhan dengan ayat ini, Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Mari kita baca ini ayat dengan suara yang nyaring, sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yeremia pasal 29, ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak muda, kalau kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam situasi keadaan, mungkin kita saat ini bertanya-tanya, masih adakah masa depan yang indah itu? Hari berganti hari, dalam situasi yang sulit, kita bertanya-tanya masih adakah hari-hari di depan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak tebusan darah, anak domba Allah, kita yakin kalau segala situasi yang terjadi, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita boleh terima firman Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Yeremia ini yang kita baca tadi adalah satu ayat di mana ditulis dalam sebuah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang kukasihi, mari kita akan membaca satu ayat. Tadi kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sekarang kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh menerima berkat firman Tuhan, bahwa ada rancangan Tuhan, bahwa ada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tidak terpengaruh dengan situasi. Saudara, ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi di dalam kehidupan kita. Apa ada rasa gelisah? Ada rasa takut kita menghadapi keadaan ini? Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang saat ini mencari firman Tuhan. Bagaimana caranya mereka saat ini, walaupun mereka ada di rumah-rumah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saat ini firman berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan-rancangannya terhadap saya dan saudara. Pada saat ini surat dikirim kepada orang-orang yang ada di Babel. Dalam sebuah pembuangan, mereka menghadapi satu situasi yang begitu tidak mengenakan. Tetapi firman Allah berkata, kita baca dalam ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan
mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita saat ini kita ada di rumah dalam situasi seperti ini. Sudah berapa lama saudara? Ada yang 2 bulan, mungkin ada yang udah 3 bulan, atau ada mungkin yang udah sebulan saudara. Tidak ada hitungan tahun. Tetapi orang-orang yang ada di Babel, mereka ada dalam pembuangan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mereka dalam pembuangan. Firman Allah berkata, nanti kalau sudah genap 70 tahun. Nah saudara, seolah-olah tidak ada harapan bagi mereka. Seolah-olah mereka berkata, kenapa situasi ini? Orang-orang yang ada di buangan, saudara, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar. Karena mereka dipisahkan, mereka dalam pembuangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Sehingga ada surat Yeremia. Tuhan berkata, Allah berkata, sampaikan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus disampaikan? Ketika genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, bukankah Tuhan berjanji? Burung-burung di udara dia pelihara. Bunga-bunga di taman dihiasi oleh Tuhan. Jangan khawatir. Janji Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, itu akan tetap digenapi saudara. Tapi kita percaya dalam penggenapan atas janji Tuhan. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan saat-saat ini. Mari kita berdoa untuk kota di mana engkau ditempatkan. Seperti firman Tuhan berkata tadi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, saudara. Tetap berdoa. Dimanapun kita saat ini, berdoa untuk lingkungan kita. Berdoa untuk pemerintah kita. Anak-anak muda yang ada adalah sebuah generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan lebih lagi, saudara. Saya berkata, tidak seberapa yang kita alami dibandingkan dengan orang-orang Israel pada saat itu di dalam pembuangan yang ada di Babel. 70 tahun baru digenapi janji Tuhan. Saudara, masih percayakah kita bahwa ada janji Tuhan yang pasti digenapi? Apa itu saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu saudara, apa yang menjadi rancangan-rancangan Allah dalam hidup kita, itu pasti tergenapi. Bagaimana supaya rancangan Allah itu tergenapi dalam hidup kita? Dalam situasi begini, apakah kita masih tetap kuat, teguh, percaya bahwa masih ada kuasa dan mujizat Tuhan? Itu masih berlaku di dalam kehidupan saya dan saudara. Ataukah kita berkata, ya sudahlah, ke depan kita udah gak tahu apa. Sebagai orang percaya, anak-anak muda yang ada di dalam Tuhan tetap memiliki keyakinan bahwa ada rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tidak membawa kita ke dalam kecelakaan, tetapi membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan, saudara. Tuhan tidak berjanji masa lalu, Tuhan berjanji masa depan. Seburuk apapun masa lalu, mungkin engkau kemarin-kemarin masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sebagai anak muda, engkau masih terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Kau masih ikut, tidak punya sebuah komitmen prinsip di dalam Tuhan. Ada banyak saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sudah lewat. Dan engkau tidak akan bisa mengubah masa lalu, tetapi engkau mampu mengubah masa depan. Amin. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan masa depan yang indah penuh harapan. Bagaimana caranya? Orang yang memperoleh masa depan yang penuh harapan itu adalah orang yang memandang ke depan. Amin. Hari kemarin adalah masa lalu, saudara. Besok adalah masa depan. Kita percaya bahwa hari esok itu punya rancangan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita yakini, saudara, kita akan terus maju melangkah. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah keadaan yang sulit seperti ini, engkau tetap maju melangkah bersama dengan Tuhan, bahwa ada perkenanan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ingat, kalau engkau akan memperoleh sebuah masa depan yang indah penuh harapan, melupakan apa yang ada di belakangku. Hal-hal, kata Paulus, bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu ke depan. Bahwa di sana ada masa depan, ada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Karena Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi. Janji Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini, saat-saat ini kita menghadapi masa-masa ini, saudara, anak-anak muda yang ada, percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Engkau saat ini mungkin dirumahkan, mungkin pekerjaanmu tidak menentu. Tuhan masih punya rencana. Tuhan beri engkau kesempatan. Engkau akan menjadi berkat. Asalkan engkau mampu bangkit dari masa lalumu. Engkau tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin sebelum keadaan COVID-19 ini, engkau merasa bahwa engkaulah yang paling hebat. Engkau merasa bahwa engkau mampu melakukan segala sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Tapi saat ini, saudara, ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau semuanya ini terjadi, bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rancangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang dalam pembuangan, mereka berlama-lama, saudara. Tetapi Tuhan aku memperhatikan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menyatakan rancangannya, untuk janjinya digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, berdoa, saudara. Keadaan saat ini kau di mana berdoa. Dan kedua, apa saudara? Melupakan apa yang ada di belakangmu. Hal-hal yang mengecewakan. Jangan dibawa-bawa lagi saat ini. Engkau fokus kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang menyakiti hatimu, yang dulu-dulunya sakit mungkin. Tinggalkan itu, lepaskan saudara. Pengampunan, engkau akan melangkah kepada janji-janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, keadaan ini saya yakin dengan iman tidak akan pernah berlama-lama. Amin. Kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa, kata firman Tuhan, dan umatku dan atas namaku disebut, datang merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan. Saudara, bukan hanya berdoa, tetapi kita mau berbalik dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin dulu-dulu kita termasuk orang-orang yang merasa kuat, merasa hebat. Saat ini kita lihat siapa yang hebat, siapa yang kuat. Saudara punya baju bagus, saudara punya mungkin sepatu bermerek, engkau punya hal-hal yang jauh lebih dari orang lain. Bisakah engkau bisa perlihatkan saat ini? Stay home, di rumah saja. Saudara mau pakai apapun, hal-hal yang berharga tidak kelihatan. Yang Tuhan mau saat ini, hatimu. Adakah hatimu, anak-anak muda yang ada? Biar kita mau serahkan kepada Tuhan, bahwa ada masa depan yang indah, penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Situasi ini kita berdoa pasti akan berlalu. Generasi Yeremia akan bangkit, generasi muda akan bangkit, dan saya percaya saudara melewati semuanya ini, saudara. Kalau engkau tetap teguh di dalam iman, kau tetap teguh melakukan firman Tuhan sebagai anak-anak muda, engkau yang akan dipakai oleh Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Ini udah akhir zaman, saudara. Kembali, amin. Kembali kepada jalan Tuhan. Engkau sudah tahu firman, tapi engkau coba-coba melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saat ini waktunya untuk kita kembali. Kembali kepada jalan Tuhan. Engkau gak mampu dengan kekuatan, tapi saya percaya ketika engkau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, firman Allah berkata, kalau engkau mengaku dosamu, malah Dia Allah yang setia akan mengampuni dan memulihkan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah tidak zamannya kita ada di dalam kehidupan glamor, mengikuti keadaan dunia sebagai anak-anak muda. Engkau boleh berkata engkau kuat. Siapapun yang kuat saat ini engkau lihat, tidak ada yang mampu untuk bisa mengatakan saya kebal oleh virus. Tidak, saudara. Pendeta sekali berapapun, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau semuanya ini diizinkan Tuhan, saya percaya ini untuk memurnikan iman kita. Kita kembali kepada jalan Tuhan.
Kalau engkau kembali kepada jalan Tuhan, melupakan, meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dosa-dosa di masa lalumu kau tinggalkan, engkau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita mampu melakukan perkara yang besar. Amin. Tetap ada pengharapan, saudara. Tetap ada pengharapan. Dokter-dokter, bahkan perawat, mereka minta doa. Karena keadaan ini hanya Tuhan yang mampu memulihkan, saudara. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita mulai melangkah, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, melupakan masa lalu yang kelam, kita maju mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Janji Tuhan akan digenapi bagi orang-orang yang mau berubah, mau bertobat, mau dipulihkan, saudara. Jangan cuma tobat. Orang berkata bahwa tobat kumat. Habis keadaan begini, kembali normal ya, asik lagi. Saudara, kita tidak menjamin ke depan akan seperti apa. Firman Allah berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar. Saudara, dunia ini tidak menjadikan kita akan lebih hidup, lebih indah lagi hidup seperti apa dunia, saudara. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita. Amin. Dia akan memberi kekuatan. Saudara, Dia tidak berkata bahwa selalu ada hujan, selalu ada panas. Tidak. Panas, hujan, segala musim tetap berganti. Keadaan ini saya percaya tetap berganti. Tapi penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Amin. Dia menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Ketika engkau berkata, Tuhan, ini aku. Ubahkan saya. Pulihkan saya. Paulus bukan orang yang sempurna. Paulus bukan orang yang baik. Waktu saat dia belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia orang yang jahat, saudara. Dia orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi dia tidak mengenal, saudara. Bahkan dia menganiaya orang-orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan mampu mengubahkan. Kenapa? Karena dia mau melupakan apa yang ada di belakang. Dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Dan berlari-lari kepada sebuah tujuan. Yaitu panggilan Tuhan. Kehidupan. Tujuan kita adalah surga. Walaupun engkau masih muda saat ini, jangan engkau merasa kuat. Kembali. Masih ada waktu. Masih ada waktu, saudara. Tapi saya tidak tahu waktu saya kapan, waktu saudara kapan. Jangan merasa engkau kuat, engkau muda, saudara. Kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Kembali kepada jalan Tuhan. Lupakan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tinggalkan segala perbuatan-perbuatan. Mungkin tak kelihatan. Kelihatan orang mungkin alim, saudara. Kelihatan orang beribadah. Kelihatan orang melakukan firman, kelihatan. Tetapi engkau bersandiwara dalam hati. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang dipulihkan, hanya orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menerima Yeremia 11 ayat 29. Rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan damai sejahtera. Saudara, saya katakan di awal tadi, keadaan begini, adakah masa depan? Ada, saudara. Bagi engkau yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Bapa. Ubahkan dan pulihkan aku. Saudara, Dia tidak pernah jauh dari hidup. Engkau datang dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah hidupku di hadapan-Mu, Tuhan. Haus, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang engkau tidak repot, saudara. Kalau engkau mau mendengarkan firman, engkau tinggal pegang handphone, buka Alkitab, buka khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Banyak, saudara, saat ini. Tapi ketika kita melihat, Tuhan akan menunjukkan jalan di mana kita harus ada. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap percaya masih ada masa depan. Amin, saudara. Ada masa depan, saudara. Di balik sebuah gelap pasti ada terang. Amin. Situasinya akan berlalu. Saya percaya dalam doa-doa kita, COVID-19 ini akan berlalu, saudara. Kita akan dikembalikan kembali. Seperti orang-orang yang ada di Babel, saudara. Dalam pembuangan 70 tahun loh, saudara. Hal yang begitu lama,
tetapi ada janji Tuhan yang digenapi pada saat itu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, memberi kekuatan iman di dalam Tuhan. Pasti, saudara, engkau yang akan memiliki masa depan itu. Haleluya. Jangan kalah dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Masa kita menghadapi orang-orang kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih belum memiliki satu kepercayaan iman bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi oleh apapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Allah yang saya bawakan saat ini, Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Bukan cuma anak-anak muda, bahkan orang tua, saudara. Kalau mereka tidak mampu kuat terus di dalam Tuhan, goyah, saudara. Mereka udah tidak punya pengharapan. Apakah situasi ini mampu dipulihkan? Mampu. 70 tahun orang-orang pembuangan di Babel, mampu, saudara. Karena apa? Karena ada janji Tuhan bagi orang-orang yang tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, yang tetap berdoa, yang tetap ada di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit ini, saudara, kita punya Tuhan. Cari wajah Tuhan. Temukan Dia dalam doa-doa, dalam engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa buat keluargamu, berdoa untuk bangsa ini, berdoa, saudara, mungkin orang-orang yang ada di sekitarmu, biar semua sesuatu ini pasti dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap dan saya yakin di tengah-tengah badai ini, situasi yang tidak menentu, kau punya pengharapan. Saya punya Tuhan yang berjanji dan selalu menggenapi. Kau punya Tuhan yang hebat, saudara. Siapa Dia? Dia yang telah mati, Dia yang telah bangkit, dan Dia yang akan naik ke surga. Dia yang sudah ada menyiapkan tempat bagi saya dan bagi saudara yang tetap kuat, tetap setia, tetap melakukan firman. Walau dalam situasi apapun, minta kekuatan. Roh Kudus yang mampu untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Kesempatan kita nggak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita. Tapi yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru rahmat-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap bangun pagi kita melihat ada anugerah yang luar biasa. Kalau engkau masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hari-hari di depan, percayalah ada masa depan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, siapakah yang dapat melawan kita? Virus apapun keadaan ekonomi, mungkin pekerjaan kita, apapun, saudara. Tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melangkah maju bersama dengan Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Pandang ke depan. Hanya orang-orang yang menerima masa depan adalah orang-orang yang mau melangkah maju untuk melihat ada janji Tuhan yang akan digenapi sampai pada akhirnya. Hari-hari yang indah Tuhan nyatakan buat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat saudara lewat firman Tuhan. Tuhan boleh meneguhkan kita bahwa ada masa depan. Ada rancangan Tuhan yang indah. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu merancangkan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Ada harapan di dalam nama Tuhan. Dalam hari-hari yang kita jalani. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak berdaya, tapi kami percaya kekuatan firman Tuhan yang akan memampukan kami berjalan bersama dengan Engkau. Ajari kami untuk tetap yakin Tuhan, bahwa ada masa depan di balik situasi yang sulit, di balik gelap yang kita hadapi, ada terang yang akan datang. Kita percaya Tuhan yang memampukan kami. You are here, moving in our midst.
You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keep, like in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. You are here in every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here in every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark.
kita dengar Tuhan malam hari ini. Saya yakin dimanapun kita berada, kita dapat merasakan hadirat Tuhan datang. Dimanapun kita beribadah, di rumah, entah dimanapun itu, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah lagu ini, kita angkat lagi refnya. Kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Dan saya bersyukur bisa melayani teman-teman malam hari ini dan melayani Tuhan. Saya pribadi rindu kita beribadah bersama, tapi saya berharap teman-teman di rumah tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap ikuti anjuran pemerintah apapun itu, karena hanya itu yang bisa kita kontribusikan untuk memutus rantai penyakit yang ada ini. Mari teman-teman, kita angkat lagi pujian ini, refnya saja. Dimanapun kami berada Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini Bapa. Biar firman ini menguatkan kami Tuhan, memperingati kami Tuhan bahwa Engkau tetap setia Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan menghadapi pandemi yang ada ini Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu yang indah ini. Biar kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang kami peroleh itu berkat dan kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami terima kasih dimanapun teman-teman pemuda kami berada Tuhan. Jaga sertai lindungi mereka Tuhan. Tuhan, Kau tahu problem mereka Tuhan. Kau tahu isi hati mereka Tuhan. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. See you guys.